selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik, dan yang saya banggakan teman-teman IAT 3D sekalian. Perkenalkan, saya Syarifah Anini, perwakilan dari kelompok 9 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari menjelang siang ini. Alhamdulillah, pada diskusi kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok kami oleh saya sendiri bersama teman-teman saya, yaitu Tanzila Silmi, Syifa Nurnisadi, dan Kak Nahdia Nurul Islamiyah. Adapun materi yang kami bawakan ini berjudul tentang poligami. Susunan acara pada diskusi kita, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau arahan dari dosen pembimbing, yang keempat yaitu yang kelima penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama yaitu pengertian poligami. Pada dasarnya, kata poligami sendiri tersusun dari dua kata, yakni poligami itu poli yang berarti banyak, dan gami berarti laki-laki. Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan, yang dimana dasar bahasanya berasal dari bahasa Yunani, poligami. Apabila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut memiliki arti perkawinan yang lebih dari 1, 2, 3, dan 4 perempuan saja, atau tidak boleh lebih dari itu. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari 4 wanita atau bahkan lebih dari 9 istri. Akan tetapi, poligami dengan batasan 4 lebih didukung oleh sejarah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menikah lebih dari 4 orang. Next. Lanjutannya, penggunaan istilah poligami untuk menjelaskan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan beberapa wanita muslimah sebenarnya bukan merupakan istilah yang tepat dalam Islam, karena pemahaman orang Barat dalam istilah poligami itu terdapat makna yang tidak terbatasnya jumlah istri, bisa 2, 4, 6, bahkan lebih. Sedangkan di dalam Islam batasannya sangatlah jelas, yaitu jumlah istri yang dinikahi tidak boleh lebih dari 4 orang. Adapun istilah yang sering digunakan di dalam kitab para ulama terkait masalah tersebut adalah istilah ta'addud zaujat, atau berbilangnya. Namun sampai saat ini tidak ditemukannya kata paling singkat dan mendekati makna ta'addud zaujat dalam bahasa Indonesia selain kata poligami. Oleh karena itulah istilah poligami bisa diterima dengan pemaknaan yang kita maksud, yaitu ta'addud baina zaujat. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Nahdia. Baik, selanjutnya sejarah poligami. Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang istri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum Islam datang. Demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia pada masa itu, termasuk di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan pada umumnya memiliki istri lebih dari 1 orang. Poligami ada pada setiap zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Poligami ini juga telah dilakukan oleh orang-orang Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa-bangsa lainnya di Indonesia. Selanjutnya, bangsa Israel melakukan hal yang sama jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus Allah ke sana. Mereka membiasakan pernikahan tersebut tanpa pembatasan. Walaupun ada usaha yang dilakukan para rahib untuk membatasi jumlah pemilikan, ternyata tidak berhasil. Nabi Sulaiman pun menikah dengan banyak istri. Demikian pula pendahulunya. Nabi Daud alaihissalam di negara kita
Banyak pernikahan poligami dilakukan oleh orang-orang besar semacam Arok, Raden, Wijaya, Erlangga, dan sebagainya. Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami. Bahkan secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal sejarah manusia. Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami telah banyak dilakukan. Bedanya, pada zaman sebelum Rasulullah, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri. Akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal 4 orang istri. Kemudian syarat dan aspek keadilan dalam Islam. Dalam ayat Al-Quran menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami, yaitu yang pertama mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya adalah ada pada firman Allah SWT pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Kemudian memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Ada pada Quran surah Nuh ayat 33. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa Hadi. Baik, materi selanjutnya yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Menurut Mustafa Al-Sibai yang dikutip pula oleh Nawir Haka mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan, dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. Berbagai pendapat di atas, para ulama fikih cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandang lain. Keadilan yang disyaratkan Al-Quran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian, yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Mayoritas ulama fikih atau ahli hukum Islam menjadili bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Karena sebagai manusia, seseorang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain, dan hal semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang laki-laki yang ingin mempunyai pasangan lebih dapat diperoleh dengan adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya itu hukum keadilan dalam poligami. Kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang berpihak kepada kebenaran. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian adil adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Kata adil berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan-perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti keperluan pakaian, giliran tempat, dan lain sebagainya yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Sulitnya berlaku adil dalam poligami sudah digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima.
yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ayat di atas berbicara tentang ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami. Dalam kaitan dengan syarat kebolehan poligami, yakni dapat berlaku adil, merupakan suatu yang sangat subjektif. Seorang suami boleh saja mengaku berlaku adil, namun kenyataannya tidak berlaku adil, sebab berlaku adil merupakan sifat yang sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia dimanapun, kapanpun, yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Tanzila. Saya persilahkan. Materi selanjutnya tentang pandangan para mufassirin dan ulama tentang poligami. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada suatu ayat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, yaitu bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ibnu Jarir At-Tabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna dari ayat di atas merupakan suatu kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, 1 hingga 4 orang. Sebaliknya, jika adanya kekhawatiran tidak sanggup untuk berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang istri saja. Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Zamkashari mengatakan, kata wa dalam ayat matna wa thulatha wa ruba' berfungsi sebagai penjumlahan li al-jami' karena itu menurut beliau perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan 4 sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi 9. Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan untuk berpoligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian mencatat akidah fikih Daru al-Mufassid muqaddamun ala jalbi masalih, yaitu menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Yang perlu digarisbawahi bahwa surat An-Nisa ayat 3 tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh pengatur berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Kesimpulannya, pada dasarnya kata poligami sendiri tersusun dari 2 kata, yaitu
yakni poli berarti banyak dan gami berarti laki-laki. Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, wanita dalam satu ikatan perkawinan yang dimana dasar bahasanya berasal dari bahasa Yunani, poligami. Secara poligami sudah ada sebelum Islam lahir. Poligami hampir dilakukan oleh semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika. Kenyataannya lain menunjukkan bahwa poligami bukan hanya monopoli Islam. Jadi poligami tidak harus dikaitkan dengan Islam karena agama-agama lain, baik agama purba maupun agama-agama yang datang belakangan juga mengenalnya kedatangan Islam. Hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dan dalam berpoligami. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti keperluan pakaian, giliran tempat dan lain sebagainya yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Para ulama dan mufassirin berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tentang poligami, di antaranya yaitu Azam Hasyari mengatakan bahwa maksud ayat tersebut ialah boleh menikah 9 wanita, bukan 4. Sedangkan Asy-Syaukani menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari 4 haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pahaman bahasa Arab yang umum. Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan untuk berpoligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat akidah fiqhiyah, daru al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, yaitu menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Poligami kan sunnah Rasul ya. Apakah boleh seorang wanita mengajukan syarat nikah agar tidak dipoligami? Terima kasih. Izin tanya, apakah boleh istri pertama agar suaminya menceraikan istri keduanya karena dianggap merusak keharmonisan keduanya? Izin bertanya, jika seorang laki-laki berpoligami dan laki-laki ini memiliki 4 istri, maka untuk memenuhi nafkah batin itu kan secara ganti-gantian. Nah, sedangkan dalam ilmu kedokteran itu berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks dapat menimbulkan virus seperti HIV. Lalu apakah poligami dan memiliki 4 istri itu dapat menyebabkan penyakit tersebut? Terima kasih. Bagi para pemakalah, boleh dijawab dulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tias. Mengajukan agar tidak dipoligami saat menentukan syarat pernikahan sebenarnya itu boleh saja. Tapi syarat tersebut tidak bisa menjadi syarat sahnya pernikahan tersebut. Jadi artinya syarat tersebut tidak dapat mempengaruhi pernikahan tersebut sah atau tidak karena persyaratan tersebut tidak termasuk dalam syarat dan rukunnya pernikahan. Mungkin untuk pemakalan lain ada yang ingin menambahkan? Saya akan menjawab pertanyaannya Ulya,
yaitu apakah poligami dan memiliki 4 istri dapat menyebabkan penyakit HIV. Ketika laki-laki berpoligami untuk memenuhi nafkah batinnya yang tidak secara terus-menerus, maksudnya tidak sering, seperti 3 hari di istri pertama, 3 hari lagi di istri kedua, dan seterusnya, maka minim untuk menerima penyakit HIV, kecuali bila orang tersebut secara rutin mengganti pasangan hidup mereka, maka bisa terjangkit. Intinya adalah semakin tinggi frekuensi seseorang berganti pasangan, maka semakin tinggi resiko orang tersebut terjangkit. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sarifah tadi. Kenapa Islam membatasi poligami dengan 4 orang istri, tidak lebih? Menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili, alasan pembatasan berpoligami sampai 4 orang istri saja karena pada lahirnya kemampuan suami dalam berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu, dan sebagainya hanya sampai 4 orang istri dengan pengaturan minggu dalam 1 bulan. Jadi mungkin kalau lebih dari itu ditakutkan akan keteteran untuk mengatur nafkah dan waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah seorang laki-laki diwajibkan berterus terang kepada calon istri kedua bahwa ia sedang punya istri? Menurut saya pribadi, itu sudah menjadi kewajiban sang suami untuk memberitahukannya baik kepada istri pertama ataupun istri kedua, agar tidak terjadi namanya penipuan atau rasa dikhianati antara kedua istri ini, yang akhirnya akan menuai perkelahian dan berujung terjadinya perceraian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pemakalan yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya mungkin izin menambahkan ya, Sif, tentang pertanyaan tadi, kenapa itu Allah menetapkan di dalam Al-Quran sampai 4 orang istri saja, tidak boleh lebih dari itu. Nah, dari yang saya sebetulnya pernah meneliti tentang hal ini ya, dari teman-teman juga, maksudnya yang Arabi. Jadi pengalaman saya bahwasanya orang Arab itu memang yang kita ketahui sangat masyhur ya, bahwa mereka itu tidak cukup dengan 1 istri. Namun tidak semua wilayah yang seperti ini, itu hanya di daerah Arabi Khaliji saja, daerah Kuwait, Bahrain, Saudi, dan sebagainya. Namun dalam jazirah Arab yang daerah Afrika itu tidak banyak yang seperti ini. Jadi kenapa harus 4 tidak 5 ataupun seterusnya? Dari penelitian saya bahwa laki-laki yang punya libido yang tinggi seperti itu mencukupinya itu sebetulnya 4. Kalau lebih dari itu sebetulnya itu sudah tidak termasuk dalam koridor kebutuhannya, melainkan itu sudah masuk ke dalam ranah itu sudah masuk ke dalam ranah pernikahan, itu tidak untuk ibadah begitu, mungkin kira-kiranya seperti itulah. Mungkin bagi para penanya ataupun pemakala boleh ditambahin atau kita bisa masuk sesi kedua. Baik, saya buka sesi kedua. Bagi para penanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya,
gimana kalau ada sepasang suami istri udah nikah gitu bertahun-tahun gitu. Terus kalau misalnya dilihat juga dari luar gitu, kayaknya nggak ada kendala apapun gitu. Kayak yang humoris terus deh, romantis gitu. Keturunannya juga bagus-bagus gitu. Tapi pas istrinya hamil anak keempat nih ya, suaminya ini tiba-tiba kayak ngebet pengen nikah lagi gitu. Nikah lagi itu bukan karena gimana ya, ini mah karena lebih ke nafsu gitu. Keluarganya juga udah nggak ngedukung gitu, tapi suaminya ini tetap kayak kekeh gitu pengen nikah sampai istri pertamanya itu keguguran. Nah, bagaimana kita memandang pernikahan poligami seperti ini? Walaupun kan misalnya tidak ada syarat harus meminta izin ke istri pertama ya, tapi apakah pernikahan dengan istri kedua itu tetap dipandang baik dalam agama Islam? Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih punya 2 slot lagi, silahkan bertanya teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Dipersilakan. Baik, sembari menunggu pertanyaan yang lain, dipersilakan kepada para pemakalah untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Rindi. Bahwa laki-laki ini ingin berpoligami lagi, nikah lagi karena nafsu. Nah, dari awal kan niatnya sudah salah ya, karena nikahnya karena nafsu. Sebenarnya kalau nikah itu kan tujuannya untuk ibadah, tujuannya karena Allah. Kalau dari awal memang niatnya itu salah, dari nafsu, ya tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Kemudian apalagi istrinya nih lagi hamil anak keempat, kemudian tiba-tiba suaminya mau nikah lagi karena nafsu. Tidak boleh, haram itu. Gitu nikah itu untuk ibadah, bukan karena nafsu, seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin Kak, saya ada revisi sedikit tentang jawaban Kak Nahdia, bahwa tadi
beliau mengatakan bahwa kalau menikahi dengan dasar nafsu itu untuk berpoligami, sedangkan misalnya istrinya itu hamil, sebetulnya ada kontroversi ulama di antaranya itu ada yang mengatakan Az-Zamakhsyari misalnya. Beliau itu mengatakan bahwa boleh menikahi istri itu lebih dari 4, boleh bahkan 9, karena di dalam ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama yang tadi sudah dijelaskan, beliau itu mengatakan wow di situ lil jami artinya ditambah 2, 3, 4 jadinya 9 begitu. Jadi apakah boleh? Sebetulnya pada dasarnya boleh ya. Poligami ini itu hukum dasarnya itu boleh, tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi misalnya kalau seorang suami ingin menikah, misalnya ketika istrinya sedang hamil, kita tidak melihat dari sisi hukum kan harus tetap hukum ya. Itu kita tidak boleh menentang ayat Allah, tapi dalam makalah ataupun diskusi kali ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa hukum Allah itu terkadang tidak melalui atau tidak dilihat dari sudut pandang perasaan si perempuan gitu. Kenapa? Karena terkadang si laki-laki ini yang mempunyai nafsu yang tinggi atau libido yang suka naik seperti itu ditakutkan dia itu melakukan zina. Karena inilah yang menyebabkan poligami itu dibolehkan, daripada dia mengerjakan yang haram, maka poligami ini dibolehkan seperti itu. Karena memang realita yang kita temukan juga tidak semua laki-laki itu sama seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan ataupun dia itu nggak kasihan melihat istrinya yang sedang hamil seperti itu memang sangat tidak wajar sekali kalau menurut kita ya pribadi seperti itu. Tapi kalau hukum asalnya boleh, yang haram itu melebihi dari 4. Itu yang sebetulnya yang kami baca ataupun dari arti dari ayat wa in khiftum itu mungkin. Bagi yang ingin bertanya masih dipersilakan teman-teman. Izin tanya, apakah boleh istri pertama meminta agar suaminya menceraikan adunya kepada istri kedua karena dianggap merusak keharmonisan keduanya? Itu aja, makasih. Bagaimana, boleh diulang? Kurang jelas tadi. Iya, apakah boleh istri pertama meminta agar suaminya menceraikan adunya kepada istri kedua karena dianggap merusak keharmonisan keduanya? Oh ya, baik. Terkait masalah yang seperti ini kan sudah sangat lumrah sekali ya, bahwa istri pertama itu kebanyakan tidak memperbolehkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain seperti itu ya. Jadi kita lihat dari 2 sisi hukum. Yang pertama, hukum Islam sendiri itu tidak menjadikan syarat sahnya nikah itu harus dengan seizin istri yang pertama. Itu yang pertama ya. Jadi kalau di dalam Islam sendiri cukup syarat dan rukunnya seperti mahar, ijab kabul, wali, 2 saksi. Itu menurut hukum fikih itu sah. Jadi kalau di Islam sendiri itu misalnya seorang suami pergi ke suatu tempat, ataupun dia sedang berlibur atau dia sedang musafir atau dia kerjanya keluar kota seperti itu. Dia tertarik dengan seorang perempuan, kemudian dia ingin menikahinya dan dia pun menikah tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya, itu sah. Itu hukum Islam. Tapi kalau di negara kita kan itu menurut hukum kompilasi Islam sendiri, hukum republik kita mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali izin istri pertama, itu di negara kita. Jadi tapi kalau di negara-negara lain seperti apalagi daerah Daulah Arabiyah itu nggak ada yang seperti itu sepengetahuan saya gitu. Jadi kalau di negara kita emang ada hukumnya yang seperti ini. Kalau apalagi dia mengatakan tadi dia malu, dia mengurangi kehormatannya atau bagaimana, itu memang di negara kita diperbolehkan ya seperti ini gitu. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah, terima kasih. Baik. Bagi yang izin bertanya, dipersilakan teman-teman. 2 orang lagi.
Saya izin bertanya, bagaimana hukum seorang suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya? Apakah poligaminya yang seperti ini dihukumi haram atau bagaimana? Terus kemudian status hukum pernikahannya dengan istri keduanya ini gimana? Sah atau tidak? Terima kasih. Jadi ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Jadi di dalam Al-Qur'an tadi itu ini sudah menjadi apa ya, di kalangan para mufassir sendiri itu banyak terjadi kontroversi ataupun pertentangan masalah poligami ini. Jadi terjadi polemik juga bahwa misalnya Asy-Syaukani mengatakan itu haram menikahi lebih dari 4. Jadi bagaimana tadi kasusnya, bagaimana jika tidak sepengetahuan istri, sudah terjawab tadi ya. Bagaimana dia jika istrinya tidak izin gitu. Sudah tadi dari dua pandangan hukum Islam, hukum negara kita. Bahwa hukum Islam mengatakan boleh, sedangkan hukum di negara kita harus dengan seizin istri. Jadi kalau misalnya si suami ingin menikah, harus seizin istrinya. Dia harus meminta surat keterangan misalnya, itu harus dibuat pernyataan bahwa istri itu mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, dan itu suratnya itu diajukan ke pengadilan, dibuat materai seperti itu, dibuat materai, dan hakim akan menanyakan kepada seorang istri, si istri tadi yang menyetujui pernikahan suaminya, bahwa dia menyetujuinya itu tanpa pemaksaan atau tidak. Setelah surat itu diajukan dan ditanya kebenarannya, maka barulah suami itu boleh menikah kalau di negara kita seperti itu. Jadi bagaimanakah hukumnya? Apakah haram dia menikahi tanpa sepengetahuan istrinya? Jadi kan istilah haram dengan berdosa atau tidaknya itu kan di hukum Islam ya. Tadi sudah terjawab bahwa itu tidak berdosa dan tidak haram kalau di hukum Islam sendiri. Tapi kalau di hukum negara kita itu kan tidak ada istilah haram atau berdosa. Itu kan ditinjau dari hukum fikih ataupun hukum Islam sendiri seperti itu. Jadi kalau dia haram atau tidaknya itu masuk ke ranah hukum Islam, berarti dia sah atau boleh. Sah, hukumnya sah. Apakah sudah jelas? Pertanyaannya masih ada yang belum terjawab. Jadi saya juga pernah ini, teman-temannya. Saya pernah kayak seperti seolah mentadaburi ayat yang seperti ini ya. Kenapa sih Al-Qur'an itu membolehkan hal yang seperti ini? Karena sejujurnya juga mungkin pemakalah dan teman-teman yang lain itu nggak setuju dengan pembahasan seperti ini ya, gitu. Jadi saya sendiri itu menyimpulkan pada akhirnya seperti ini. Al-Qur'an itu kan datangnya dari Daulah Arabiyah sendiri, dan kita ketahui bahwa orang-orang Arab di sana itu sangat lumrah sekali menikah lebih dari satu orang, bahkan empat lagi, dan mereka biasa dalam hal seperti ini gitu. Jadi kalau yang sepemahaman saya, Allah itu kan menjadikan hukum Islam ini itu dari yang paling tinggi. Maksudnya begini, misalnya kalau sekiranya Islam itu turun di Indonesia dan kebiasaan orang kita itu monogami ataupun hanya beristri satu, bagaimanakah dengan keadaan ataupun nasib orang-orang Arab yang hanya orang-orang Arab di daerah padang pasir sana yang mempunyai libido yang naik, kemudian dia ingin istrinya, bahkan pada zaman jahiliyah dulu itu istrinya ada yang 10, bahkan ada yang beribu-ribu. Dan orang-orang Romawi juga, orang-orang Yunani, bagaimanakah nasib-nasib orang-orang di belahan dunia yang lain seperti itu. Sedangkan Islam itu harus disebarkan, ataupun Islam itu harus disebarkan dan dianut, dan Islam ini dianut oleh semua kalangan, semua negara, semua etnis. Bagaimana Islam itu tidak terpaku hanya dalam satu jenis manusianya seperti di Indonesia ini, seperti itu mungkin. Kalau saya simpulkan sih seperti itu. Baik, satu orang lagi masih sisa, teman-teman.
biar kita masuk sesi yang ketiga. Saya izin bertanya, gimana hukumnya kalau misalkan laki-laki menikahi dua perempuan, dia masih bisa berlaku adil, tapi dia mau lagi nambah satu, tapi dia kayaknya nggak bisa berlaku adil gitu. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana jika seorang suami itu melakukan poligami, tetapi kedua istrinya ini tidak akur. Istri pertamanya itu tidak mau bersahabat gitu pokoknya dengan istri keduanya. Nah, seolah-olah mereka itu memutuskan tali silaturahmi. Nah, jika kondisi poligami seperti itu, apakah seorang suaminya berdosa karena menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi di antara kedua istrinya? Terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimanakah poligami yang diperbolehkan jika seorang lelaki menikahi seorang wanita tanpa pengetahuan istri pertamanya, lalu seorang istri pertama mengetahui, apakah dosa jika istri pertamanya itu meminta untuk cerai karena tidak mau dipoligami? Bagi pemakalah boleh dijawab pertanyaan tadi. Mohon maaf Kak, belum terdengar. Maaf, tidak terdengar ya? Iya Kak, tadi ke unmute gitu. Mulai, ya baik, saya ulangi. Bagaimana hukumnya kalau laki-laki menikahi dua perempuan? Dia masih berlaku adil. Kemudian mau nambah satu lagi, jadi 3, tapi dia tidak bisa berlaku adil. Apakah itu bisa dikatakan haram? Nah, pertama kan syarat untuk berpoligami itu harus berlaku adil. Kalau di pertanyaan ini dia mau menambah istri satu lagi jadi 3 kan, tapi yang ketiganya ini dia tidak bisa berlaku adil. Ya, itu kan tidak bisa seharusnya, karena kalau mau berpoligami harus adil. Ya seperti itu jawaban
yang jelasnya, karena di dalam makalah juga sudah disebutkan bahwa syarat untuk berpoligami itu harus adil. Kalau dia tidak bisa adil, tidak usah dipaksakan ya. Karena sudah punya 2 istri, punya beban 2, mau tambah 1 lagi ya tidak, lebih baik cukup sampai di situ saja ya teman-teman. Mungkin ada pemakalah atau teman-teman lain yang mau menambahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, Ukti. Suami yang berpoligami harus menghargai perasaan istri. Istri yang pertama tidak mau bertemu dengan istri yang kedua bukan berarti dia saling membenci. Mungkin terdapat kecemburuan di antara keduanya. Karena cemburu itu wajar. Si suami tidak boleh menuntut istri-istrinya harus bertemu, harus akrab, harus makan bersama. Ketika tidak mau satu rumah, kedua istrinya itu tidak bermasalah. Yang terpenting jangan saling membenci, tidak saling menggunjing. Kalau suami bijak akan seperti itu, bukan dipaksa untuk harus akur, untuk harus saling tinggal satu rumah, karena perasaannya juga harus saling dijaga. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Tiwi ya. Bagaimana poligami yang diperbolehkan? Istilah nafsi-nafsi yang kayak urusannya suami, urusannya tok suami, urusannya istri tuh kan kalau kita sudah menikah itu harus saling mengetahui satu sama lain. Jadi kalau mau berpoligami seharusnya tanya istri pertama dulu, tanya baik-baik, bilang ibu bisakah saya poligami. Kalau istri yang pertamanya bilang oh tidak, kayak bilang dia kayak seakan tidak ikhlas begitu tuh. Nah seharusnya ya mengerti juga ini yang suami bilang oh iya tidak apa-apa, belajar saya dulu, kayak siapa tahu suatu saat nanti bisa diizinkan. Kan kalau dalam pernikahan itu ada sakinah mawaddah warahmah ya, kita harus kayak sakinah, tenang. Kalau misalnya suami ini nikah lagi yang kedua kalinya secara sembunyi-sembunyi, itu kan sudah bukan sakinah namanya, tidak tenang, karena dia secara sembunyi-sembunyi menikah kedua kalinya. Nah, seharusnya kan kalau mau berpoligami tanya baik-baik dulu istri pertamanya, bagaimana baiknya seperti ini. Harus diskusi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin menanggapi juga pertanyaan terakhir ini, bahwa bagaimanakah poligami yang diperbolehkan itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa di Al-Quran itu syaratnya itu adil di antara istri-istrinya, baik itu giliran, nafkah baik lahiriah atau batiniah, itu harus sama. Maksudnya itu tidak boleh ada berat sebelah atau cenderung sebelah gitu. Kalau dalam masalah nafkah lahiriah, tapi kalau masalah batiniah sendiri, bahwa ada hadis Rasulullah itu diceritakan bahwa kan Rasulullah itu juga berpoligami ya sampai 9 ummul mukminin, 11. Ketika beliau wafat itu tinggal 9. Jadi
bagi seorang laki-laki itu tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak bisa adil dalam soal kasih sayang, karena Rasulullah sendiri itu meminta ampun kepada Allah bahwa jika beliau itu tidak adil dalam masalah perasaan seperti itu. Tapi kalau dalam masalah nafkah lahiriah, baik itu giliran ataupun nafkah belanja, nafkah pakaian ataupun tempat tinggal sebagainya, itu harus adil. Itulah poligami yang diperbolehkan di dalam Islam. Tapi kalau masalah izin atau tidaknya itu tadi itu sudah dijelaskan tadi, sudah saya jelaskan panjang lebar ya, bahwa sebetulnya itu ada solusi terakhir ya, bahwa jika kita sebagai perempuan tidak mengizinkan ataupun tidak menyukai laki-laki yang berpoligami seperti itu, kita bisa mengajukan syarat sebelum menikah. Itu boleh mengajukan syarat kepada calon suami agar dia tidak berpoligami nanti setelah menikah, seperti itu boleh diajukan. Ada di kitab Al-Mughni, katanya di situ juz 7 kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah halaman 93, katanya yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faidahnya itu kembali kepada istri. Jadi misalnya kalau istri itu merasa keberatan ataupun tidak sanggup dipoligami, maka boleh diajukan syarat sebelum menikah, tapi harus sepakat di antara istri dan suami itu, calon istri sama suaminya. Jadi misalnya sang suami itu tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya atau kampungnya, itu kasusnya misalnya si istri tidak mau tinggal di keluar dari kampungnya, itu boleh disyaratkan kalau di sini. Kemudian tidak bepergian dengan membawanya atau tidak menikah setelahnya. Tidak menikah setelahnya itu berarti poligami. Maka syarat seperti ini itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi syarat yang seperti ini wajib ditepati suami atas izin istri, kepada istrinya. Jika suami tidak menepatinya, maka istri itu berhak meminta dihapuskan nikahnya atau difasakh. Difasakh itu berarti bukan cerai ya, difasakh itu berarti mereka sudah tidak suami istri lagi, difasakh. Hal seperti ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Amr bin As, seperti itu. Boleh diajukan syarat seperti ini kepada calon suami sebelum adanya pernikahan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diajukan syarat seperti ini kemudian laki-laki itu melanggarnya, berarti si suami itu orang yang tidak menepati janji. Ada keharaman nikahnya karena belum ada izin istri. Kalau seperti ini juga tanpa tidak ada hukum seperti di negara kita, berarti tidak nikahnya sah, tapi perlakuannya dalam tidak menepati janji dan menikah setelah istrinya itu mengajukan syarat, berarti itu haram, seperti itu mungkin. Bagi teman-teman mungkin masih ada waktu ya. Boleh bertanya satu orang lagi. Saya mau nanya. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya apa sih yang membolehkan suami itu untuk poligami selain misalnya istrinya tidak sakit, istrinya bisa hamil dan lain sebagainya, tapi suaminya malah poligami. Apa sih yang membolehkannya gitu? Apa alasan itu diperbolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih kelebihan dari poligami ini? Ada nggak kelebihannya poligami? Aja. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya Rifka. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi apakah tadi pertanyaan pertama, apakah ada alasan lainnya? Makanya poligami ini diperbolehkan. Tadi selain istrinya itu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya sakit ataupun ada kendala yang lain seperti itu. Jadi ada salah satunya itu tadi
seorang suami yang tidak cukup dengan satu istri, itu memang stok atau apa gimana ya, selera bukan kesananya dulu gitu. Memang apa dia kebutuhan dia itu harus lebih dari satu seperti itu. Dia misalnya tidak cukup dengan satu istri, jadi dia itu harus menikah dengan 2 ataupun sampai 4 istri, barulah dia kebutuhannya itu, kebutuhan biologisnya itu terpenuhi seperti itu. Itu salah satunya yang menjadikan poligami ini dibolehkan tadi. Itu tadi kita lihat lagi bagaimana poligami ini asal muasalnya seperti ini. Dulu setelah terjadinya perang Uhud, di makalah itu ada dijelaskan. Banyak sekali janda dan anak yatim yang ditinggal mati oleh suami ataupun ayahnya. Jadi setelah itu banyak dari sahabat ataupun kaum muslimin yang tinggal menjadikan anak yatim ini dalam asuhan mereka seperti itu. Jadi anak yatim ini itu berarti di dalam pengawasan si wali. Wali ini yang menjaganya, menjaga hartanya ataupun menjaga memenuhi segala kebutuhannya gitu. Jadi setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak bisa berlaku adil di dalam masalah harta yang diawasinya, harta si anak yatim ini, peninggalan dari ayahnya seperti itu. Jadi di samping itu juga dia sempat tertarik dengan anak yatim yang diasuh. Setelah itu tapi dalam masalah hartanya ataupun mas kawinnya dia juga tidak bisa berlaku adil karena harta si anak yatim ini ada pada tangannya ataupun dalam kekuasaannya. Setelah itu turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu, jika kalian takut tidak berlaku adil fil yatama dalam masalah perwalian anak yatim, fangtihu ma tabalakum minan nisa'i wa nikahilah wanita lain dari kalangan yang lain, bukan dari kalangan anak yatim gitu. 2, 3 atau 4. Tapi katanya di situ apa? Kalau tidak bisa berlaku adil maka cukup 1 saja seperti itu. Itu salah satunya kan turunnya ayat ini di mana? Di Saudi kan? Di Saudi itu bagaimana? Bagaimana kita lihat kondisi ataupun situasi sikon di sana itu laki-laki bagaimana? Ya sudah sangat masyhur sekali ya bahwa Saudi itu banyak istrinya gitu, 4 kebanyakan itu 4 sampai kadang orang Saudi jika ketemu sama orang Indonesia itu umroh ataupun haji itu sering ditanyain itu istrinya di Indonesia itu berapa gitu. Nah kalau orang Indonesia jawab 1, mereka bilang itu pelit katanya, pelit karena orang sana itu kalau misalnya hartanya sudah lebih itu pasti nikah. Kenapa? Karena salah satunya kebutuhan biologisnya itu memang segitu. Yang kedua hartanya itu sayang kalau cuman diberikan kepada satu keluarga. Jadi harus dibagi-bagi ataupun mereka itu menikahi wanita 3 lagi setelah istri pertama seperti itu. Itu salah satu faktor ataupun aspek yang kalau kita lihat bahwa ada segelintir orang yang mengatakan poligami ini sunnah, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena dalam ayat itu fankihu ma tabalakum di situ itu amarnya nggak ada amar lil mustahab, nggak ada amar yang amar berpaling kepada sunnah gitu. Tidak boleh memalingkan amar itu. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu tidak boleh memalingkan perkara yang wajib kepada hukum yang lain, melainkan adanya qorinah. Di situ kan ayatnya juga tidak ada qorinah ya yang menunjukkan bahwa poligami itu sunnah, melainkan hanya kebolehan bagi seorang suami yang menikah lagi setelah pernikahan yang pertama seperti itu. Jadi hukum poligami ini mubah dan tidak ada dalil wajib ataupun sunnahnya seperti itu. Jadi pertanyaan kedua tadi apa ya? Rifka boleh diulang? Kelebihan poligami, ada nggak kelebihannya? Kelebihannya? Kalau kelebihannya mungkin seperti ini. Misalnya, kalau tadi suaminya itu seorang yang dermawan ataupun mempunyai harta yang lebih ataupun melampaui dari yang lain, salah satunya itu ya itu. 1, menjaga kehormatan wanita yang belum menikah, yang azib, maksudnya perawan itu kan berarti dia nanti dalam tanggungan orang yang mampu membelanjanya.
Jadi yang kedua mungkin nanti dia punya keturunan ataupun anak-anak yang bisa disekolahkan gitu, yang bisa kehidupannya itu mapan seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya ya, poligami ini lebih banyak kekurangan ataupun risiko yang harus ditanggung oleh seorang suami jika dia mempunyai istri lebih dari satu. Salah satunya apa? Misalnya ada pertengkaran ataupun kecemburuan di antara istrinya itu, kalau bagi laki-laki itu suatu hal yang sulit untuk diredam seperti itu ya. Karena perempuan itu sifatnya sangat perasa dan tidak sebetulnya hukum dasarnya itu poligami bagi kaum wanita itu tidak setuju seperti itu ya. Dari kalangan mana saja pun itu 98% terkira-kira seperti itu tidak menyetujui bahwa suaminya itu bisa dibagi sama orang lain seperti itu kan. Jadi kalau sisi lain kelebihannya mungkin ini bagi suami yang punya tadi yang libidonya itu maksudnya naik gitu, itu pastinya tidak akan cenderung kepada zina lagi. Masalah kebutuhannya itu terpenuhi, berarti nanti dia tidak dikhawatirkan ataupun ditakutkan lagi untuk melakukan suatu hal yang haram seperti itu. Itu aja sih mungkin, Rif. Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih. Baik, cukup sekian sesi diskusi kita kali ini. Sesi yang selanjutnya yaitu masukan dan tambahan dari Ibu kita, Ibu Rifda Farnidah. Saya persilahkan. Oke, minggu lalu kita membahas tentang syuz. Sebetulnya ini masih ada kaitan dengan materi kita hari ini tentang poligami. Karena dibahas juga tentang ayat yang berkaitan dengan ketidakmungkinan seorang laki-laki yang bisa berlaku adil dalam masalah hukum rumah tangga. Nanti ada kaitannya dengan masalah syuz. Oke, yang pertama, masalah poligami ini sebetulnya ini ada keterkaitan dengan permasalahan mengenai di awalnya tentang ayat ini, ayat 3 ini sebetulnya yang paling utama ya yang disebutkan di sini tentang pemeliharaan anak yatim, harta anak yatim. Afwan Ibu, suaranya tidak terdengar. Suaranya kedengaran? Coba. Sekarang Sudah, Ibu. masih? Sudah. Tapi sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus. Oke, sekarang udah jelas? Jelas belum? Sudah, Ibu. Oke, kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini ya. Ini menurut Imam Bukhari mengatakan bahwasanya dari Aisyah mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim. Kemudian ia menikahinya. Si anak yatim ini berada dalam asuhan si laki-laki. Sedangkan anak perempuan yatim ini punya sebuah kebun kurma yang memang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki ini. Ya, si pengasuh anak yatim ini. Lalu kemudian anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu mas kawin pun darinya. Kemudian turun ayat. Jadi dulu itu ada seorang lelaki ya mengasuh anak yatim. Kemudian ketika sudah kecil, si laki-laki ini berniat untuk menikahinya, tapi niatnya hanya untuk mengambil hartanya. Gitu. Ya, kemudian ketika dinikahi, si laki-laki ini memberikan mas kawin sedikit, gitu, tidak sesuai.
lalu kemudian turunlah ayat itu Allah itu filiyatama tangkihu malakum. Kalau memang khawatir tidak bisa berlaku adil anak yatim, nikahi saja wanita lain, wanita yatim, selain anak yatim. Aisyah pernah mengatakan bahwa anak yatim perempuan yang dimaksud dalam ayat ini adalah berada dalam asuhan walinya. Lalu kemudian si walinya ini si anak perempuan yatim ini berserikat dengan walinya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya. Selanjutnya ia memberinya mas kawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepada dia, yakni tidak sepantasnya. Akhirnya dalam arti si laki-laki ini, ya, si laki-laki yang menikahi anak yatim ini memberikan mahar sedikit, gitu ya, di bawah standar. Lalu kemudian maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu, kecuali jika berlaku adil dalam mas kawinnya. Dan hendaklah mas kawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan mas kawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwalian. Urwah mengatakan bahwa Aisyah pernah mengatakan sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW sesudah ayat ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya An-Nisa ayat 127 dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Aisyah melanjutkan firman-Nya bahwa diturunkan pula ayat lainnya yaitu firman-Nya sedangkan kalian ingin mengawini mereka karena ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik. Maka mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan mas kawin yang adil. Yang itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Jadi dulu itu ya, jadi kembali lagi seperti asbabun nuzul yang tadi ya. Dulu itu memang wali yang mempunyai anak yatim, ya. Seorang laki-laki yang punya anak yatim, kemudian dia menikahi memang tujuannya untuk menguasai harta bendanya. Lalu kemudian tadi ketika memberikan mahar, maharnya tidak sepantas. Maka di sini berlakulah ketentuan Allah kalau memang tidak mampu berlaku adil, mengurus anak yatim, mengurus hartanya, maka nikahilah wanita lain selain anak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini kadang kalau sekarang ya, orang-orang itu fokusnya hanya ke fankihu saja di sini. Artinya banyak orang yang mengatakan bahwasanya fankihu di sini dalam arti sunnah gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ya dari kalimat fankihu, menurut Ibnu Katsir mengatakan nikah fankihu di sini bukan berarti sunnah Rasulullah, sunnah yang menjadikan orang lain boleh berpoligami, kemudian boleh berpoligami, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Dan kebolehan di sini dikatakan bahwasanya sunnah. Padahal nikah di sini hukumnya mubah. Ya. Dilakukan boleh dengan ketentuan tadi, gitu ya. Dengan ketentuan tadi harus berlaku. Lalu kemudian ini ya, berkaitan dengan masna wa thulatha wa ruba'. Para ulama sepakat. Ini termasuk Imam Syafi'i. Awalnya Imam Syafi'i yang mengatakan seperti ini. Lalu kemudian para ulama sepakat bahwasannya seseorang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4 orang wanita. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tadi? Ada yang mengatakan boleh 9 orang. Ya, kita lihat pendapat dari Imam Al-Qurtubi.
Al-Qurtubi mengatakan, di tafsir Al-Qurtubi bisa dilihat ya, ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi 9 wanita bagaimana yang dilontarkan oleh segolongan ulama Syiah. Masuk Syiah Rafidhah ini ya, mengatakan bahwasanya seorang lelaki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4 orang sampai 9 orang. Mereka beranggapan bahwa huruf wawu pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Nah, ulama Syiah mengatakan bahwasannya wawu di sini ini penambahan gitu ya. 2 tambah 3 tambah 4 jadi berapa? 9. Padahal kata Imam Al-Qurtubi mengatakan hal ini sangat bertentangan dengan kesepakatan para ulama, di mana tidak ada seorang sahabat pun dan tabi'in menikah lebih dari 4. Ketika turun ayat ini para sahabat ya yang menikah lebih dari 4. Jadi Rasulullah SAW bahkan menyuruh sahabatnya untuk menceraikan istri yang lain, memilih 4 istrinya, menceraikan yang lain. Ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis tentang Ghailan bin Salamah. Ghailan bin Salamah As-Saqafi. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail dan Muhammad bin Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Az-Zuhri. Ja'far mengatakan bahwa dalam hadisnya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan ibnu Salamah As-Saqafi masuk Islam. Pada saat itu ia mempunyai 10 orang istri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, pilihlah olehmu di antara mereka 4 orang saja. Jadi ketika ayat turun ini, ketika ayat ini turun, ya, Rasulullah SAW beritakan kepada para sahabat saat itu termasuk Ghailan ibnu Salamah ketika masuk Islam. Dan kemudian pada saat itu dia mempunyai 10 orang istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk memilih di antara para istrinya, memilih hanya 4 orang saja. Nah, karena ketentuan di dalam ayat ini hanya boleh sampai 4 orang. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa pelarangan menikahi wanita lebih dari 1 ini karena ia melalaikan bersikap adil dan tidak mampu membagi waktu dan mempergauli mereka. Dan ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu. Maka menikahi 1 wanita lebih baik dilakukan untuk menghindari perbuatan zalim. Nah, di akhir ayat ini kan disebutkan dzalik adna alla ta'ulu. Dzalik ini kan kembalinya kemana? Wahidah. Ya. Cukup 1 saja. Kalau misalkan memang tidak bisa berlaku adil di sini dalam semuanya ya. Nafkah, kemudian giliran dan yang lainnya. Kalau memang si suami, si laki-laki tidak mampu berlaku adil dalam hal ini, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya tidak melakukan poligami. Cukup 1 saja. Karena kalau memang dia khawatir, ya, punya kekhawatiran, mau menikah lagi tapi khawatir tidak bisa berlaku adil, sebaiknya ditinggalkan. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan tadi ya, dzalika adna alla ta'ulu. Karena kalau menikah 1 wanita saja, ya, kemudian meninggalkan berpoligami, ini lebih baik dilakukan untuk menghindari perbuatan zalim. Oke, ada 1 lagi yang berkaitan dengan poligami. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan ayat kemarin ya, tentang nusyuz laki-laki kepada suami. Di ayat sebelumnya kan ini mengatakan proses ba'daha nusyuzan aw i'radah. Itu kan berkaitan dengan khawatiran seorang istri, baik itu istri yang dipoligami, gitu kan ya, ataupun istri yang tidak dipoligami.
khawatir nusyuz. Kalau kita lihat dari sabab nuzulnya kan ini berkaitan dengan istrinya Rasulullah ya, yang saudara diskusi ya, sudah itu mah. Beliau ini khawatir diceraikan oleh Rasulullah karena memang sudah lanjut usia. Lalu kemudian sudah membagi hak gilirannya kepada Siti Aisyah gitu. Maka kemudian di ayat ini disebutkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berbuat adil di antara istri itu tidak mungkin dilakukan. Menurut Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kecenderungan ini adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, berzina dan juga memberikan perhatian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kecenderungan hatinya antara yang satu dengan yang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga sampai berdoa kepada Allah ya, mohon ampun karena tidak bisa tidak bisa berlaku adil dalam kecenderungan hati. Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kaitannya dalam giliran dan dalam nafkah, jadi selalu berlaku adil di antara istri. Nah, namun ada suatu riwayat bahwasanya Rasulullah ini sebetulnya sangat mencintai Siti Aisyah ya dibandingkan istrinya yang lain. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hadza qismi fi ma amlik fala talumni fi ma tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah bagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah engkau mencelaku terhadap apa yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kepada Allah karena memang ya, Rasulullah tidak bisa, ya, tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol kecenderungan hati. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq. Apabila seorang laki-laki cenderung lebih mencintai seseorang dari istri-istrinya, maka ia tidak boleh berlebihan dalam kecenderungannya itu secara habis-habisan. Yakni istri yang lainnya ditelantarkan. Istri yang lain dibiarkan terkatung-katung, bukan seperti wanita yang bersuami, bukan pula seperti wanita yang diceraikan. Jadi nggak boleh nih, ya, laki-laki yang berpoligami lalu kemudian cenderung mencintai salah satu istrinya. Istri yang lain dibiarkan seperti tidak bersuami, gitu ya, tidak pernah dikasih nafkah, tidak pernah dikasih hak giliran. Bahkan tidak jelas ini sebetulnya masih berstatus sebagai istri ataukah sudah diceraikan gitu. Diceraikan enggak, tapi ternyata dicuekin kan gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Tadzaruha kal mu'allaqah. Enggak boleh biarkan istri yang lainnya dibiarkan ditelantarkan. Ini ada sebuah hadis Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, menceritakan kepada kami Muhammad dari Qatadah, dari An-Nadhr ibn Anas, dari Bashir ibn Rafiq, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu kemudian ia cenderung lebih mencintai kepada salah seorang istrinya, kelak di hari kiamat ia akan datang, sedangkan salah satu dari pundaknya miring. Balik ya.
Maka kalau ada laki-laki yang mau berpoligami ini harus dipikirkan secara matang. Apakah dia mampu dalam arti bisa adil dalam segalanya ya, dalam aktivitas, terutama juga perasaan ya. Dalam perasaan hati istrinya juga harus diperhatikan. Apakah ketika dia berpoligami salah satu istrinya, apakah ketika berpoligami dia menyakiti hati istrinya yang pertama gitu ataukah tidak? Ini juga harus diperhatikan karena memang tujuan menikah itu apa sih? Tujuannya kan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan untuk menciptakan sakinah, mawaddah warahmah. Kalau memang si laki-laki ya tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya poligami tidak dilakukan. Lalu kemudian bagaimana tadi ya? Saya sambungkan ke pertanyaan teman-teman. Kalau menikah atau menikah dengan istri kedua, poligami, tanpa pengetahuan istri pertama, dan berbeda. Kalau dalam syariat agama Islam, pernikahannya sebetulnya sah, ya, tanpa pengetahuan istri pertama, pernikahannya sah. Tapi kalau kita lihat dari di undang-undang Indonesia ya, undang yang berlaku di Indonesia, syarat seorang laki-laki berpoligami itu harus izin dari istri pertama. Berarti kalau sepertinya harus pengetahuan istri pertama. Bahkan kalau tidak ada izin dari istri pertama, lalu kemudian si istri pertamanya tahu nih, ketika sudah nikah tahu, ini bisa masuk ke jalur hukum. Ini bisa dipidana suaminya. Ini undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau balik lagi tadi ke syariat agama Islam, sebetulnya sah-sah saja. Cuman tadi karena kita ya, kalau kita tinggal di Indonesia, lalu kemudian tadi ada seorang laki-laki, ada suami, sudah punya istri, lalu kemudian nikah lagi, poligami dan istri, ini bisa pidana. Kalau kita mengacu ke undang-undang Indonesia. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ibu.